Tuhan, kami datang dengan sebuah kerinduan. Tuhan, bentuk hati kami. Tuhan, bentuk pikiran kami. Biarlah kami makin hari makin serupa dengan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kami. Walaupun di tengah-tengah segala keterbatasan kami, walaupun di tengah-tengah segala kesulitan kehidupan yang kami jalani, biarlah kami terus memandang kepada Tuhan. Kami terus memandang kepada kasih karunia Tuhan, sehingga kami bisa belajar cukup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur bisa bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian, berkumpul bersama di gereja Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Walaupun di tengah-tengah masa libur yang cukup lumayan panjang, tapi kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari tema yang diberikan kepada saya, yaitu bahaya iri hati. Dari Yakobus 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memperhatikannya di layar, atau Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membuka di Alkitab masing-masing, dan saya akan bacakan untuk kita sekalian. Yakobus 3 ayat 13 sampai ke-16. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh PPT saya ditampilkan di monitor di bawah. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai iri hati, saya terlebih dahulu memulainya dengan hal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu tentang ini? Boleh saya dijawab Bapak Ibu Saudara sekalian? Tahu apa ini? Padi dan kapas. Benar Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi tidak ada sepeda di depan yang Bapak Ibu bisa dapatkan karena menjawab pertanyaan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah padi dan kapas. Lambang dari Pancasila, sila kelima, walaupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini menjadi suatu hal yang dicita-citakan, diidamkan oleh pendiri daripada bangsa ini. Mereka rindu untuk supaya semuanya, semua rakyat boleh memperoleh suatu keadilan di dalam segala sesuatunya. Tetapi berbicara mengenai keadilan, bukankah itu suatu hal yang masih sangat jauh sekali? Bahkan mungkin di dalam pengadilan maupun di dalam kehidupan sehari-hari, rasa adil itu menjadi suatu hal yang sangat jauh. Mungkin kita berbicara mengenai iri hati itu di dalam segala keterbatasan kita, dan saya pun juga memikirkan apa itu iri hati, dan saya mencoba memikirkannya dengan contoh kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tua saya itu ketika saya masa kecil sering membelikan barang atau juga makanan itu kepada saya itu dua. Bukan kepada saya sih, kepada saya dan adik saya, karena saya dua bersaudara. Membelikannya itu selalu dua. Saya itu bingung, kenapa kasihnya dua? Saya tanya pertanyaan ini, kondisi ini ke TU, Mbak TU, Tati Bu Dewi, saya tanya, kenapa ya kasihnya itu selalu dua? Terus dia bilang gini, ya wajar lah Pau, biar yang adik ataupun yang kakak tidak iri hati. Saya pikir-pikir, benar juga ya. Mungkin saya pada waktu kecil ketika lihat adik saya dapat
makanan atau dapat roti gitu. Saya tanya, kok papa mama beliin adik saya roti, dedek roti, kok koko enggak? Atau misalnya saya dapat sepatu baru. Kemudian adik saya tanya sama papa mama, "Mama, kok koko dapat sepatu baru?" Itu baru bicara soal jumlah, belum lagi bicara soal selera. Kok yang ini bagus, kok koko dapatnya enggak, yang jelek. Kok dedek dapatnya ini dan segala macam begitu. Sehingga adil itu menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk kita wujudkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, malah semakin kita berusaha adil, malah semakin iri hati satu sama lainnya. Dan ini nggak tahu apakah ini menjadi pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Beli barang selalu dua, sama. Kalau bisa mereknya sama, bentuknya sama, warnanya sama, supaya tidak iri hati satu sama lain, tidak tanya sana sini. Saya nggak tahu itu jadi pengalaman Bapak Ibu Saudara sekalian atau tidak. Saya rasa iri hati itu nggak hanya bicara ketika waktu kecil, tetapi juga ketika kita dewasa, di tengah-tengah masa sekarang ini kita mengenal suatu fenomena yaitu flexing, di mana orang-orang itu mempamerkan segala hartanya yang mereka miliki, tidak tahu dengan fungsi apa, yang penting hanya mereka menunjukkan kepada orang-orang di luar sana. Kalau media sosial kan terserah, semuanya boleh tahu, memamerkan kepada orang-orang di luar sana, untuk supaya tahu, ini loh, saya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya rumah sekian, mobil sekian, harta benda sekian. Dan ini membuat mungkin sebagian dari kita mulai muncul rasa iri hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mulai memikirkan apa sih pengertian daripada iri hati itu sendiri. Iri hati itu adalah kurang senang hati melihat kelebihan orang lain, keberuntungan atau sebagainya, cemburu, sirik, atau dengki. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah hal-hal yang iri hati ini tuh membuat kehidupan kita itu bukan dipenuhi dengan damai sejahtera, tapi dipenuhi dengan rasa yang tidak puas di dalam Tuhan. Dan kenyataannya, kehidupan orang-orang Kristen pun juga mengalami hal yang demikian. Dan kita akan melihatnya di dalam Yakobus yang kita baca ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Yakobus ini ditujukan kepada jemaat Kristen Yahudi yang sedang mengalami persekusi. Dan mereka itu sedang bergumul bagaimana melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tahu tentang firman Tuhan, mereka beriman di dalam Tuhan, mungkin bisa diartikan mereka itu mengerti akan firman Tuhan, doktrin dan segala sesuatunya. Tetapi mereka ini sesungguhnya tidak melakukan firman Tuhan dengan baik. Kita bisa lihat itu di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17, dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka kita bisa melihat bagaimana kehidupan jemaat di Yakobus itu adalah suatu kehidupan yang mungkin mereka itu tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin mereka tampaknya datang ke sinagoge pada saat itu dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tapi kehidupan sehari-hari mereka itu tidak baik. Dan Yakobus itu langsung menunjukkan contohnya di dalam pasal yang ketiga. Yang pertama-tama dimulai dengan dosa dari lidah, dari perkataan. Yang itu sudah disampaikan Musa Evian di minggu yang lalu, panjang kali lebar kali tinggi, sudah dijelaskan segala sesuatunya buat kita untuk kita memahami bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar melakukan firman itu. Dan lidah itu menjadi sasaran utama. Kita banyak sekali berbicara tapi sulit untuk mendengar, dan perkataan itu kita harus telaah dengan baik. Apakah itu suatu perkataan yang baik atau itu berupa gosip. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja. Yang menarik adalah bagian yang kita baca ini juga menegur salah satu hal yang kita harus amati bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-13 itu dikatakan bahwa baik siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari
kelemah lembutan. Apa sih yang dimaksud dengan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan? Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat yang lahir dari kelemah lembutan ini berbicara mengenai hikmat yang bukan hanya berupa pikiran, berupa teori, tetapi sebuah hal yang dilakukan dengan tindakan kita. Bukankah perkataan lemah lembut ini, pernyataan ini sepertinya kita cukup lumayan familiar, sama seperti ucapan bahagia yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di dalam Matius 5 ayat yang kelima berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bagaimana lemah lembut ini, Yakobus rindu supaya jemaat itu memiliki kehidupan yang lemah lembut berdasarkan dari ketidaklayakan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tahu dirinya siapa di hadapan Tuhan, dia ngerti dirinya siapa di hadapan Tuhan, dan dia tunjukkan kelemah lembutan itu bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada relasi antar sesama. Dan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan ini langsung dikontraskan dengan ayat yang ke-14. Yang dikatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri atau berdusta melawan kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, akar kata dari iri hati ini menunjukkan atau menggambarkan orang-orang yang dimotivasi oleh keegoisan dan melibatkan kecemburuan serta kritik kepada orang lain. Jadi kalau tadi kita melihat pengertian yang di awal tadi berdasarkan KBBI, bukankah itu kurang lebih sama? Bagaimana kita melihat kondisi keegoisan, kecemburuan, kritik kepada orang lain? Bukankah itu perasaan daripada iri hati? Dan ditambah bukan hanya soal iri hati, tapi berbicara soal mementingkan diri sendiri. Yang menggambarkan suatu kondisi dari orang-orang pemerintahan pada saat itu yang hidup di tengah kerakusan dan mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, iri hati itu pasti berhubungan dengan keegoisan diri, mementingkan diri sendiri. Dia nggak lihat orang-orang lain, yang penting adalah hal yang baik untuk dirinya. Apa yang puas untuk diri saya, apa yang bisa menyenangkan diri saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mungkin kita membaca ayat ke-14 ini, mungkin kita pikir bahwa iri hati atau mementingkan diri sendiri itu adalah yang mungkin hal-hal eksternal di luar sana, yang mungkin kita rasa ya bisalah kita menghindarinya, atau mungkin suatu hal yang mungkin kita rasa jauh lah. Tetapi nyatanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya membaca bagian bahasa Inggrisnya terutama di ayat yang ke-14 ini, saya menemukan suatu hal yang menarik. Dikatakan bahwa, but if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. If you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana iri hati atau mementingkan diri sendiri ini bukanlah berbicara mengenai hal-hal yang eksternal di luar sana. Tapi ini sama seperti yang Musa Evian sampaikan di minggu lalu. Ini adalah berbicara mengenai masalah hati kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati yang tidak pernah puas atau cukup adalah sebuah hati yang dipenuhi dengan iri hati itu sendiri. Membandingkan orang lain, ini adalah ciri-ciri dari hati yang dipenuhi dengan iri hati itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukanlah berbicara mengenai hal eksternal, tapi ini berbicara mengenai hati kita yang terdalam bersama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai hati yang dipenuhi dengan iri hati, maka kita melihat akibat yang cukup lumayan besar dan bahaya yang cukup lumayan besar daripada iri hati itu sendiri. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kekacauan ini bukan hanya berbicara mengenai chaos begitu saja,
Tetapi ini berbicara mengenai kekacauan yang menyebabkan anarkisme. Kalau anarkisme berarti sudah dalam posisi yang cukup lumayan ekstrim begitu. Menyebabkan sesuatu kekacauan yang cukup lumayan besar. Dan seluruh perbuatan jahat itu bisa terjadi. Mungkin kita mulai berpikir, benar gak sih iri hati itu bisa menyebabkan suatu perbuatan kekacauan yang besar dan segala macam perbuatan jahat? Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak usah kita lihat contoh orang-orang di luar sana. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat contoh-contoh di Alkitab yang membuat kita mengerti dan memahami bahaya daripada iri hati. Yang pertama, kita akan lihat dari Kain dan Habel. Kisah ini sudah sangat familiar sejak dari sekolah minggu. Bagaimana Kain yang muram, hatinya panas. Dia lihat persembahan daripada Habel yang diterima, sementara persembahan dia tidak diterima. Sehingga dia menjadi panas, geram, dia iri hati, dan dia merencanakan sebuah pembunuhan kepada adiknya sendiri. Dia rencanakan dengan baik, dan hasilnya dia berhasil membunuh adiknya. Dan pembunuhan ini menjadi pembunuhan pertama yang tercatat dalam Alkitab. Bayangkan, karena iri hati melihat persembahan daripada Habel adiknya, kakaknya rela membunuh adiknya. Bukankah ini suatu hal yang sangat miris? Apakah kita masih bertanya, Mas, emang itu bukanlah suatu kejahatan yang besar ya? Saya rasa itu suatu kejahatan yang besar. Bukan hanya itu saja, kisah Kain dan Habel. Kisah Ishak di Gerar. Ini menjadi suatu kisah yang menarik. Bagaimana ketika Ishak tinggal di Gerar, bersama-sama dengan orang Filistin pada saat itu, Tuhan memberkati kehidupan daripada Ishak dengan berlimpah. Dan kondisi itu menyebabkan iri hati daripada orang-orang di Filistin pada saat itu di Gerar itu, dan mereka bersepakat untuk mengusir Ishak dari Gerar. Bayangkan, karena iri hati lihat Ishak itu punya harta yang melimpah dan segala sesuatunya, mereka orang-orang Filistin di Gerar itu bersatu untuk mengusir Ishak itu. Bukan cuma sudah diusir, sudah keluar, Ishak itu tinggal di luar, tetapi segala macam sumur-sumur yang ada di sekitar daripada Ishak itu juga ditutup. Bayangkan, sudah diusir aja itu sudah suatu hal yang bagaimana banget. Ini orang-orang masih berusaha untuk mencari cara untuk, dalam tanda kutip, mungkin memiskinkan, menghancurkan kehidupan daripada Ishak. Lihat akarnya dari mana? Dari iri hati. Melihat akan apa yang didapatkan oleh Ishak. Tidak hanya di situ saja. Kisah dari Saul dan Daud. Di mana keiri hatian Saul melihat segala kemegahan, sorak-sorai daripada rakyat pada saat itu yang memuji-muji Daud, itu membakar keiri hatiannya Saul. Bahkan Saul berusaha dengan berbagai macam cara, berusaha untuk membunuh Daud. Bayangkan, dikejar sampai habis-habisan. Bahkan dia sendiri turun tangan untuk mengejar Daud. Bukankah ini suatu upaya pembunuhan? Walaupun memang Daud tidak terbunuh. Tetapi hal yang dilakukan Saul ini suatu hal yang sangat ambisius sekali. Karena dia iri hati dan dia berusaha untuk membunuh Daud. Tidak hanya di situ saja. Tapi kita melihat para pemimpin Yahudi terhadap Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana mereka dipenuhi dengan rasa iri hati. Karena Tuhan Yesus mendapatkan fame pada saat itu, terkenal dan dipuji oleh rakyat pada saat itu. Sehingga mereka merencanakan bagaimana caranya untuk membunuh Tuhan Yesus. Bahkan
seorang Pilatus pun juga mengetahui isi hati daripada para pemuka agama yang di dalam Alkitab dituliskan mereka dengki dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat akan kisah-kisah ini, bukankah kita mengerti dan disadarkan bahwa iri hati itu bukan hanya berbicara mengenai rasa cemburu saja yang mungkin dipendam dalam hati. Tetapi iri hati ini menjadi suatu hal yang sangat besar dan berakibat bisa fatal. Bukan hanya bicara soal nyawa, tetapi bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah lingkungan kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat akan bahaya ini, apa yang kita bisa lakukan untuk kita terlepas dari iri hati? Yang pertama, kita harus mengevaluasi hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi yang di dalam ayat 14 tadi dikatakan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri itu ada di dalam hati kita. Ada di dalam hati kita. Dan hati itu adalah pusat dari identitas hidup kita yang berisi tentang kerinduan dan hasrat kita. Dari hati itulah timbul segala dorongan untuk kita itu melakukan segala sesuatunya. Maka ketika Tuhan menyelamatkan setiap kita, dan ketika kita berbicara mengenai manusia baru itu bukanlah berbicara mengenai pengetahuan kita saja tentang Tuhan yang kita tambahkan terus, diubahkan terus, bertambah doktrin ini, bertambah doktrin itu, sehingga kita tahu tentang Tuhan. Bukan hanya itu saja, tapi Tuhan mau supaya hati kita mengalami suatu restorasi yang ditunjukkan dengan perbuatan kita yang nyata. Kalau hati kita tidak diubahkan, kalau hati kita masih dipenuhi dengan iri hati, maka segala tindakan kita, segala perbuatan kita pasti bermuara kepada iri hati. Jika mungkin kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita merasa gelisah ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin mereka memiliki kekayaan tertentu, memiliki talenta tertentu yang lebih? Apakah kita merasa terusik tentang hal itu? Mungkin kalau kita merasa terusik, kita mulai bertanya, kenapa? Apa yang mendorong kita terusik? Apakah iri hati? Ataukah kita nggak pernah merasa puas di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah iri hati ini muncul karena Tuhan itu tidak berbuat baik kepada kita? Enggak, saya rasa enggak. Apakah iri hati ini muncul karena Tuhan itu tidak berlaku adil? Enggak. Tetapi pertanyaan yang sering mendorong kita, dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mulai berefleksi, adalah pertanyaan kita terhadap Tuhan. Kok bisa Tuhan? Kok bisa Tuhan dia itu punya kekayaan seperti ini? Kok bisa Tuhan toko dia itu lebih banyak dikunjungi dibandingkan saya? Kok bisa Tuhan rumput di sana itu lebih hijau daripada rumput di rumah saya? Kok bisa Tuhan? Kok bisa Tuhan? Bukankah pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan kalau sering kita ucapkan? Jadi sebuah pertanyaan yang kita harus evaluasi. Apa yang mendorong kita bertanya hal itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, obat dari kita melawan rasa iri hati itu adalah belajar cukup dengan Tuhan dan menemukan Tuhan kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengerti rasa cukup di dalam Tuhan. Kalau kita tidak pernah merasa cukup di dalam Tuhan, berarti kita adalah manusia yang tidak pernah puas terhadap apapun. Tuhan mau kasih bagaimanapun, kita seperti galon yang bocor. Diisi mau bagaimanapun, sefull apapun,
pasti akan selalu keluar airnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus belajar cukup. Cukup untuk makanan yang ada kepada kita setiap harinya. Cukup dengan apa yang ada di tangan kita yang Tuhan berikan. Cukup dengan penilaian yang Tuhan berikan kepada kita. Cukup dengan kesederhanaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Coba kita belajar seperti Daud yang berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tidak ada lagi hal yang saya inginkan, karena Tuhan sudah menjadi gembalaku. Tidak ada hal lagi, cukup. Atau, Bapak Ibu Saudara sekalian, doa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, bahkan setiap minggunya kita mengucapkannya. Di dalam doa Bapa kami, bagian tertentu dikatakan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apakah cukup itu hanya menjadi sebuah slogan? Cukup itu hanya menjadi sebuah ekspresi saja ketika orang datang kepada kita, bagaimana kehidupanmu? Wah, bersyukur, cukup semuanya. Apakah arti makna cukup di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita coba menyelidiki hati kita. Di manakah rasa cukup itu Tuhan tempatkan? Selama kita tidak bisa belajar cukup dan puas di dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah merasa fine dan oke, dan akan selalu merasa kekurangan, walaupun mungkin Tuhan sudah beranugerah terus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai bagaimana cara kita terlepas dari rasa iri hati, bukan hanya berbicara mengenai bagaimana kita menyelidiki hati kita, tetapi suatu hal yang menarik yang saya mau ajak kita sama-sama renungkan adalah bagaimana kita menemukan sebuah liturgi atau sebuah kebiasaan hidup baru untuk kita terlepas dari media sosial, terlepas dari rasa iri hati dan cukup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai cara hidup atau kebiasaan hidup yang baru, saya menemukan suatu hal yang menarik ketika saya berusaha untuk memperbaiki pola hidup dan pola makan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bulan, kalau tidak salah bulan Februari atau bulan Januari akhir, saya kembali harus masuk rumah sakit karena suatu hal yang tidak saya inginkan, yaitu saya mengalami blackout karena saya olahraga. Dan itu bukanlah suatu hal yang pertama kali saya alami, dan ini kejadian kedua. Ketika saya mengalami blackout itu, saya bertanya, kenapa ini bisa? Padahal sebelumnya saya fine-fine aja, olahraga fine-fine saja. Kemudian saya menemukan bahwa seluruh raport dari cek darah saya itu merah semua. Dan saya menemukan bahwa saya sudah di dalam kondisi yang sudah terlalu jauh dari kata sehat itu. Kemudian apa yang saya lakukan? Ya saya berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengurangi. Saya harus akui susah untuk menghilangkan rasa enak dari minyak itu, susah. Saya mengurangi makanan-makanan yang berminyak. Saya lakukan itu cukup lumayan panjang dengan mengganti pola makan saya dengan oats, kemudian juga mengurangi goreng-gorengan dan segala macam hal yang ada. Dan puji Tuhannya, pola itu berjalan dengan baik dan itu merubah kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menceritakan hal ini bukan berarti saya menunjukkan kehebatan saya berhasil mengubah pola makan saya, bukan. Tetapi diet itu bukanlah berbicara mengenai mengurangi makan dengan jumlah yang besar.
tetapi bagaimana berbicara mengenai pola makan hidup yang berubah. Nah, ketika kita berbicara mengenai kehidupan di dalam Tuhan, dan ketika kita menjadi manusia baru, pola hidup seperti apa yang Tuhan mau ubah di dalam kehidupan kita? Ketika kita berbicara mengenai iri hati, salah satu pola hidup kita yang kita harus mulai teliti dan lihat ulang, tinjau ulang adalah bagaimana kita menggunakan media sosial. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebiasaan menggunakan media sosial ini adalah suatu kebiasaan yang sangat common saat ini. Kalau boleh saya bilang, berapa lama Bapak Ibu Saudara sekalian menggunakan smartphone untuk berselancar di Facebook, di Instagram, dan segala macam media sosial yang ada. Mungkin saya setiap minggu, iPad saya itu selalu mengeluarkan average time saya menggunakan iPad saya. Dan itu makin hari saya lihat memang kalau memang lagi kosong itu naik cukup lumayan tajam. Sekitar 15 sampai 16% per minggu, per harinya. Dan itu dilakukan 1 minggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, harus diakui media sosial saat ini seperti yang di awal tadi yang saya sampaikan di dalam pendahuluan. Banyak sekali konten-konten, banyak sekali hal-hal yang mendorong kita untuk kita menjadi iri hati. Flexing. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian rasa nggak mungkin lah. Orang itu cuman sekali lewat kok kelihatan di front page-nya saya bisa scroll lagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yakinlah dan percayalah. Ketika kita semakin scrolling, maka kita akan menemukan hal itu semakin banyak di front page kita. Pada awalnya mungkin kita bisa menghindari hal itu dan kita bisa berkata, biasa-biasa saja, fine-fine saja. Tapi lama-kelamaan, mungkin ketika kita melihat orang tersebut punya kekayaan yang cukup lumayan wah, apalagi mungkin kita mulai tergoda untuk mencari tahu daripada orang ini, siapa sih orang ini? Kemudian kita cari tahu dia kerjanya apa, harta kekayaannya apa. Kemudian dari itu kita timbul, kok bisa ya? Pertanyaan itu lagi muncul, kok bisa ya? Maka yang kita harus lakukan ketika kita berselancar di media sosial yang dipenuhi dengan nilai-nilai dunia, maka kita harus melihat 3 hal ini. Apakah konten ini membuat aku tidak iri hati? Apakah manfaat daripada konten-konten yang saya lihat itu untuk diri aku? Apakah konten ini membuat saya semakin dekat dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita tidak membangun pagar yang baik, tidak membuat kebiasaan yang baik, maka dunia akan membombardir kita dengan begitu rupa. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, HP-nya Bapak Ibu Saudara sekalian menerima forwardan dari orang itu berapa banyak. Dan forwardan itu belum tentu forwardan yang membangun kita. HP saya aja, kalau setiap kali dapat forward saya aja pusing gitu. Chatnya panjang sekali, isinya forwardan semua. Saya harus membangun pagar yang baik, sehingga saya bisa mengerti, dan jangan sampai saya tergoda. Kebiasaan ini mudah? Enggak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jempol kita itu lebih mudah untuk scrolling, dibandingkan kita teliti untuk melihat konten itu, baik atau tidak dalam kehidupan kita. Mata kita lebih mudah untuk melihat konten itu dulu, dibandingkan kita bertanya dalam pikiran kita, apa sih maksud daripada konten ini? Sehingga iri hati itu benar-benar berada di depan pintu hati kita. Yang sewaktu-waktu ketika kita lengah, itu mudah masuk ke dalam hati kita, menguasai hati kita, dan mendorong kita semakin iri hati. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya kita membatasi diri kita, memagari diri kita dengan baik, tetapi kita juga harus membuat kebiasaan yang baik dengan belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai dengan belajar bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dan lakukan dalam kehidupan kita.
Ketika kita malam hari, sebelum kita tutup di dalam doa, kita bertanya, Tuhan, apa yang sudah dilakukan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Perbuatan baik apa? Perbuatan jahat apa? Yang mungkin kita harus alami dan kita rasakan dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa syukuri hari ini? Bagaimana dengan makan kita? Bagaimana dengan kerjaan kita? Kalau kita tidak belajar mengucap syukur hari demi hari, maka sesungguhnya kita bukanlah jadi orang-orang yang cukup dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah belajar bersyukur, bagaimana kita tahu cukup di dalam Tuhan? Dan itulah yang Rasul Paulus ajarkan dan kuatkan bagi kita. Di dalam Filipi 4 ayat 11-13 dikatakan bahwa, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu menunjukkan karyanya bagi setiap kita. Tapi ketika kita mengisi hati kita dengan iri hati, maka kita dibutakan untuk melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita bertanya, apa yang saya syukuri hari ini, membuat kita mengerti bahwa kita terbatas dan butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak kita untuk mengkalibrasi hati kita di hadapan Tuhan. Kita mulai bertanya kepada diri kita, bertanya kepada hati kita, bagaimana hati kita di hadapan Tuhan, dan mulai tuning up di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang mungkin orang bisa lihat kita hebat ya pemahaman Alkitabnya, hebat ya kamu datang ke gereja, hebat ya kamu rajin pelayanan. Tetapi tingkah laku kita, pola pikir kita adalah pola pikir yang bukan mencerminkan Tuhan. Melihat orang, bukan melihat rekan kita, bukan mengucap syukur, tapi dipenuhi dengan rasa iri hati dan mempertanyakan, kok Tuhan memberkati orang itu dan aku tidak? Mari kita kembali kepada Tuhan, mengkalibrasi hati kita di hadapan Tuhan, dan biarlah rasa cukup di dalam Tuhan, dan kita belajar melatih diri kita hari demi hari semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpin hidup kami. Jika mungkin selama ini kami hidup jauh dari Tuhan, ketika kami memandang saudara-saudara sekitar kami, hidup kami merasa kurang. Tidak pernah kami berkata cukup dan belajar bersyukur. Tuhan, tolong bantu kami. Tuhan, bawa kami kembali kepadamu. Bentuk hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk belajar cukup di dalam Tuhan. Tidak ada hal lagi yang kami inginkan. I shall not want, karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin dan Engkau sertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.